Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan, lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Hari ini amin. Mari kita ekspresikan sukacita kita yang terbaik bagi Tuhan kita, saudara. Dia Tuhan yang tidak tertandingi, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Sama-sama nyatakan saudara. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh takluk dalam namanya saudara. Musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan.
penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Sama-sama nyatakan, pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan, semua musuh pun gemetar, musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Seorang kemenangan, sama-sama nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Katakan, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak tertandingi, mari sama-sama angkat tanganmu saudara. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Dia Tuhan yang tidak tertandingi. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Katakan sama-sama. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaan. Sekali lagi katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semua dikasih dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Berapa banyak kau mengagumi Tuhan kita, Yesus kita. Lambaikan tanganmu tinggi saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Dia. Mari buka hatimu bersama. Izinkan Dia berbicara. Izinkan Dia memulihkan dan mengubahkan hidupmu. Responi kasih-Nya. Responi kehadiran-Nya. Ini hati kami Bapa. Makasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Amin. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Segenap hatimu menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu.
cuma Tuhan sendiri. Pujikan dengan segenap hatimu saudara. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, biar ada hati yang kau persembahkan kepada Dia. Jadi berjalan, amin. Cemerlang lebih sungguh-sungguh lagi nyatakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Kami mau serahkan seutuhnya kepada Yesus. Semua ku berikan Jangan sedih. Kuduskan hingga kudus selalu. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar hidup kami senantiasa menyenangkan-Mu. Yes, Lord. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari bangkit berdiri bersama saudara. Angkat kedua tanganmu. Menyenangkan-Mu, sembahkan hati Tuhan. Muliakan namanya. Hanya itu kerinduanku. Selamanya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan kami. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya Itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain menyenangkan Engkau, Tuhan. Itulah kerinduan kami yang harus kami tanam di dalam kehidupan kami. Sehingga di dalam hidup kami terus berubah menjadi lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak minta apa yang tidak ada pada kita. Tuhan minta hidup kita, yaitu berubahlah di dalam hidupmu. Dari hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Mempunyai karakter-karakter yang baik, yang serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itulah yang menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Persembahan itu baik, pujian itu baik, pelayanan itu baik.
Tapi Tuhan katakan persembahan yang sejati adalah hidupmu kepada Tuhan. Dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Tuhan, kami juga mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami di tempat ini karena kami percaya firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami. Dan setiap jalan kami, biarlah kami mau ada di dalam jalan Tuhan. Pelita itu tidak bicara tentang hal yang jauh. Pelita itu bicara tentang menerangi dalam waktu yang dekat. Sehingga engkau jangan berkata, Tuhan, aku sudah ada di dalam jalan Tuhan, kenapa begitu banyak masalah yang harus kami hadapi? Tapi Tuhan katakan firman itu pelita. Dia menuntun selangkah demi selangkah. Engkau melihat selangkah demi selangkah. Dan engkau akan melihat bahwa engkau percaya bahwa di ujung sana Tuhan telah menyediakan rencana yang besar. Terima kasih Bapa, mengurapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara mengikuti resolusi gereja dan tema bulanan, itu bicara tentang menjadi inspirasi melalui perubahan hidup dengan mempunyai karakter Kristus. Sehingga saudara 1 tahun dan seterusnya saudara akan belajar dan kita semua sama-sama saudara untuk berubah hidup kita menjadi lebih baik dan mempunyai karakter Kristus. Supaya apa saudara? Supaya kita bisa menjadi inspirasi buat banyak orang. Sehingga kekristenan kita bukan sekedar Kristen agamawi. Bahkan kemarin anak saya sempat bertanya, Pak, ada salah satu guru agama di sekolah, lagi KKR saudara, dia mengatakan, kalau saja saudara, di dunia ini tidak ada agama Kristen, maka dia akan menganut agama B. Saya tidak sebutkan saudara. Kenapa? Karena ada ajaran-ajaran di sana yang menginspirasi dia. Nah saudara, saya mau katakan kalau saja kita menjadi orang Kristen lalu tidak mengerti firman Tuhan, dan kalau kita menjadi orang Kristen tidak bisa menginspirasi banyak orang, maka Kristen kita itu hanya Kristen KTP. Kristen tanpa prestasi, Kristen tanpa perbuatan, Kristen hanya yang tercatat di status kita saja. Tetapi sesungguhnya hidup kita tidak pernah menjadi inspirasi buat banyak orang. Apa itu inspirasi? Bukan sekedar kita mendengar, bukan sekedar kita mengajar, bukan sekedar kita tahu atau berteori. Tapi inspirasi itu bisa terjadi kalau kita sudah berteori, kita sudah mengajar, kita sudah mendengar, lalu kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Baru bisa jadi inspirasi. Karena kalau kita dengar, kita ngajar, kita tahu teori, lalu kita tidak lakukan, saudara, itu bukan saja tidak menginspirasi, tapi bisa menjadi batu sandungan buat banyak orang. Nah ini seringkali yang terjadi Bapak Ibu. Dan sama halnya 18-19 tahun yang lalu saudara, saya tidak mau jadi Kristen, kenapa? Bukan agamanya jelek, tapi saya mohon maaf melihat orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu saudara yang hanya berteori, yang hanya haleluya, yang hanya nyanyi saudara, tetapi di dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang Yesus ajarkan. Tetapi puji Tuhan saudara, setelah saya menjadi Kristen, saya belajar firman, saya lihat contoh melalui gembala-gembala khususnya gembala senior saudara, ada teladan. Apa yang diajarkan dipraktekkan saudara. Berkorban, ikut Tuhan bukan cari harga tapi bayar harga. Sehingga disitulah saya melihat beliau bisa menginspirasi. Saudara kalau mau cari orang pintar gak susah. Saudara kalau mau mencari orang yang S1, S2, S3, bahkan PhD dan lulusan luar negeri pun gak susah saudara. Mau tahu isi Alkitab sejarahnya saudara. Mau bedah itu Alkitab. Wih luar biasa, enggak ada susahnya saudara. Banyak orang yang belajar. Saya mau kasih tahu, saudara kalau kita belajar teologi. Ini S2, S3 nih saudara. Lalu dosen ngajar, luar negeri nih.
Di situ ratusan ribuan hamba Tuhan yang sedang diajar. Apa yang diajarkan, ditanamkan, lalu diajarkan lagi kepada orang lain. Apa hebatnya? 1.000 orang dengar, 1.000 orang tahu. Besok diajarkan lagi, 1.000 orang lagi tahu. Apa susahnya? Jadi kalau hari ini kita cari Tuhan, hanya mengejar pengetahuan saja, lalu menyenangkan telinga saja, memuaskan pengetahuan kita saja. Menurut saya saudara, itu cukup kita baca buku, cari internet, cari orang-orang yang kita sukai, lalu kita belajar saja. Tapi sampai kapan itu? Dan bagaimana akhirnya bisa menginspirasi kita? Saat apa yang kita ajarkan itu kita praktekkan. Sehingga kita melihat contoh, oh begini toh. Dia bukan sekedar ngajar, dia bukan sekedar teori, dia bukan sekedar hanya agamanya saja Kristen. Tapi dia praktekkan saudara. Makanya Muhammad Gandhi, dia katakan ajaran Yesus itu bagus. Tapi sayang pengikut-pengikutnya tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa saudara? Karena mereka tidak mau menerima orang kulit hitam pada saat itu. Mengusir Muhammad Gandhi untuk masuk ke gereja. Karena ini bukan untuk kastamu, bukan untuk golonganmu. Nah ini saudara artinya apa? Agama pengetahuan tidak bisa membawa orang saudara sepenuhnya kepada Tuhan. Melalui melakukan firman Tuhan itulah kita bisa membawa orang kepada Tuhan. Sehingga saudara hari ini saya akan memberikan subtema di dalam khotbah yaitu menjadi lebih baik. Artinya ada sesuatu yang baik. Menjadi Kristen itu baik. Datang ke gereja itu baik. Belajar firman itu baik. Dengar firman itu baik. Sekolah teologi itu baik. Tetapi saudara firman Tuhan katakan ada yang lebih baik. Yang nanti kita akan belajar yaitu ketaatan. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Poin pertama saudara, persembahan itu baik, tapi mendengar itu lebih baik. Di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan? Sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Persembahan itu baik. Perpuluhan itu baik. Diakonia itu baik. Sosial itu baik. Bantu orang susah itu baik. Tapi Tuhan katakan mendengar dan memperhatikan itu lebih baik. Nah saudara, gereja jarang ngomong seperti ini. Apalagi pendeta dalam. Kalau pendeta luar masih khotbah dia langsung pergi, is okay saudara. Tapi kalau pendeta dalam, gembala setempat saudara bicara seperti ini, jarang lah menurut saya. Kenapa? Kalau bicara seperti ini pulang persembahan tipis. Karena gak diajarin tentang persembahan saudara. Tapi diajarkan bagaimana untuk mendengarkan dan memperhatikan apa kata firman Tuhan. Tapi suka gak suka, mau gak mau saudara harus kita ajarkan. Kalau saja firman Tuhan saudara kita sudah pilih-pilih ayat, comot-comot pasal, ambil yang hanya Maliaki tentang perpuluhan saudara, mengajarkan tanya ayat-ayat tertentu, tapi tidak mengajarkan yang lain apalagi itu yang krusial dan esensial, saudara saya mau katakan itu salah di hadapan Tuhan. Makanya saudara di dalam Alkitab itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Kalau yang baik saudara dilanggar-langgar sedikit ya, orang memberi nggak memberi pun nggak ada masalah. Tapi kalau taat saudara itu harga mati. Karena kata mendengarkan di sana di dalam terjemahan aslinya Inggrisnya itu dikatakan to obey, taat.
Nah, orang yang mendengarkan itu pasti dia memperhatikan dengan seksama. Orang yang mendengarkan itu saudara bukan hanya dia pasif mendengarkan itu kata kerja. Dia harus saudara melakukannya apa yang dia dengar. Banyak orang dengar firman. Tapi tidak semua orang yang taat melakukannya. Nah, tetapi saudara, kita bukan juga cari pembenaran. Pak, saya taat Pak. Saya lakukan firman. Tapi saudara mampu memberi, tapi kita nggak kasih. Nggak nolong orang. Saya taat Pak. Tapi juga saudara, kita akhirnya tutup mata kalau ada orang susah, orang miskin. Nah itu namanya saudara kita bersembunyi di ayat-ayat tertentu juga. Itu tidak boleh saudara. Makanya Tuhan Yesus katakan, jikalau engkau memberikan persembahan, lalu kamu teringat sesuatu akan hati saudaramu kepada engkau, benci nih saudara. Tinggalkan dulu persembahanmu, lalu pergi berdamai. Tuhan kan ngomong toh, berdamai, taat, mengampuni. Lalu kembali memberikan persembahan itu. Artinya persembahan itu ada, persembahan itu baik. Tapi seringkali persembahan ini diselewengkan begini. Kalau kamu tidak memberi, kamu akan jatuh miskin. Kamu nggak memberi perpuluhan, kamu akan kena kutuk. Nah ini saudara, ayatnya dari mana saya nggak tahu. Ya. Lalu ambil ayat belalang pelahap dan semuanya saudara. Dipakai. Ada ayat-ayat tertentu memang konteksnya hanya pada saat itu. Itu tidak boleh saudara comot sampai perjanjian baru. Paham ya? Ada ayat-ayat tertentu saudara hanya untuk satu pribadi, satu kelompok, satu negara, satu saat di tempat itu saja. Tidak boleh dicomot. Tapi memang ada ayat yang terus berlaku sampai kita mati tutup usia, bahkan sampai kekal. Yaitu kasih. Karena kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, artinya ada masanya. Tuhan katakan bahwa air bah itu tidak akan pernah terjadi lagi. Artinya hanya satu kali saat itu. Sehingga tidak mungkin ada air bah lagi Bapak Ibu. Hanya untuk kelompoknya Nuh saja. Zaman Nuh saja. Termasuk belalang pelahap itu. Ada konteksnya sendiri. Jangan kita cabut saudara sampai ke perjanjian lama. Kita pakai itu saudara. Padahal di perjanjian baru Tuhan sudah katakan bahwa persembahan yang sejati adalah hidupmu kepada Tuhan. Tapi Tuhan juga katakan kembali memberi persembahan. Artinya ada persembahan. Makanya kalau saudara lihat di gereja kita tidak membawa kolekte keliling saudara. Beri dengan sukarela, sukacita. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Makanya saudara, ini sedikit saja. Tapi kita juga jangan sampai saudara hidup itu kikir. Kikir karena firman Tuhan. Nah ini kikir. Kalau kikir kita harus bahas. Ya. Kenapa saudara kikir kita harus ngomong? Karena kikir ada di dalam Alkitab yang dikatakan bahwa dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Kita tidak mau sampai jemaat itu tidak masuk sorga. Memang sorga itu bukan soal memberi saudara. Tapi orang kikir itu beda. Kita lihat dulu firman Tuhan di dalam Amsal, sekelas saja saudara. Amsal 11 ayat yang ke-24. Amsal 11 ayat yang ke-24 dikatakan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Jadi ini urusan saudara. Saudara apa yang saudara tabur saudara akan tuai. Tapi motifnya harus benar. Tuhan tidak pernah lihat jumlah. Orang kaya menabur. Janda miskin kasih 2 peser. Tuhan katakan dia memberi dari kekurangannya. Artinya memberi itu baik. Memberi itu ada. Tapi motifnya apa? Apakah dia membohongi Tuhan? Ananias Safira membeli 50% kepada Tuhan. Dia kasih 50%. Dia jual tanah dia kasih 50%. Bukan 10%.
Tapi waktu dia memberi, dia mendustai Roh Kudus. Saat itu juga nyawanya dicabut Tuhan. Artinya motif itu penting waktu kita memberi. Jadi bukan soal ukuran nominal. Karena 2 peser Tuhan hargai karena dia memberi dari kekurangan. Tapi saudara lihat orang yang di Amsal ini. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Hemat boleh, tapi kalau hemat luar biasa, saya mau katakan itu adalah orang pelit dan menuju kepada orang kikir. Dan orang kikir saya tahu saudara pernah baca di Alkitab dikatakan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan sorga. Sehingga saya boleh kelompokkan ada 5 model orang saudara. Satu adalah karunia memberi. Karunia memberi, kalau bicara karunia itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan. Kekuatan saudara. Ya, enggak semua orang punya. Karunia memberi itu saudara, kalau dia punya 100%, dia bisa kasih 90% kepada Tuhan, 10% dia pakai sendiri. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian itu toh? Dia dapat saudara, dia kasih 90 ke Tuhan, 10 dia pegang. Sesekali, satu momentum dia lakukan itu. Makanya Tuhan pernah mengatakan kepada pemuda, jualah semua hartamu. Datang kepadaku, Tuhan yang suruh, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih karunia. Kalau dia mau bisa, tapi enggak semua orang. Nah ini yang peringkat paling tinggi saya mau ngomong. Orang seperti ini saudara, dia rela pinjam uang, kuras tabungannya untuk nolong orang yang lagi hutang. Nah ini kelas-kelas hamba Tuhan yang tinggi saudara kalau menurut saya. Enggak semua orang bisa. Dia rela saudara jual rumahnya, bantu orang yang hutang. Supaya orang itu gak dipenjara. Dan saya kalau boleh sedikit nyinggung, ya pastor kita, pastor senior kita, Pak Fengki itu pernah lakukan hal tersebut. Momen-momen tertentu saudara. Yang kedua setelah karunia itu saudara adalah murah hati. Nah ini buah roh. Semua orang Kristen harus masuk di sini. Kalau tadi orang-orang tertentu aja. Gak semua orang bisa. Tapi kalau murah hati, harus semua orang bisa karena ini buah roh. Pastinya juga bukan hanya kekuatan dia sendiri, ada Roh Kudus yang menuntun dia. Dia mengatur uangnya sedikit ditabung, ada yang dia pakai untuk pribadi keluarganya, operasionalnya, sebagian untuk gerejanya, untuk orang susah, untuk apa? Ini orang yang murah hati. Pasti selalu memikirkan orang lain di dalam hidupnya. Lihat orang susah pasti gak tahan, gak bisa bantu 10 dia bantu 2. Ini orang murah hati. Dan ini semua orang Kristen harus begini. Yang ketiga orang hemat. Tadi ada kata hemat toh. Nah orang hemat gak terlalu mikir orang lain. Tapi bagus, dia hemat gak mau beli yang mahal-mahal. Dia mikirkan orang sendiri saudara. Anaknya bagaimana sekolah nanti, kuliah nanti, keluarga bagaimana. Ini orang hemat. Gak jelek, bagaimana begini, tapi lupa memikirkan orang lain dan pekerjaan Tuhan. Kalau ingat aja dia baru kasih, ini orang hemat. Makanya dunia hanya mengajak sampai hidup hemat pangkal kaya. Yang keempat orang pelit saudara. Orang pelit hanya hidup untuk dirinya sendiri, bahkan keluarganya gak dia pikirin. Saudara-saudara dekatnya dia gak pikirin saudara. Yang penting bagaimana dia nikmat bisa menikmati hidup ini. Loh ini ada saudara. Saya punya teman saudara lumayan lah orangnya. Punya mobil mewah tapi mobilnya saudara tidak boleh dibawa oleh istrinya. Anak-anaknya kalau mau masuk kalau ada dia. Kalau dia pergi keluar kota kuncinya disimpan ditutup pakai sarung saudara. Ini orang pelit. Tapi masih lihat diri sendiri. Masih bisa enjoy, masih bisa pergi ke salon, ke spa. Wah pokoknya perlente lah saudara. Ada orang begini. Maka saya coba golongkan menjadi 5. Tapi yang terakhir saudara, kenapa yang kikir ini gak masuk dalam kerajaan sorga? Ini bahaya. Kalau pelit tadi, saya mau katakan masih masuk sorga.
Ya, tapi nggak ada upahnya. Rumahnya kecil nanti saudara. Tapi orang kikir, bahkan hidupnya sendiri, dia tidak mau pelihara. Dan Tuhan katakan tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kamu merusak tubuhmu sendiri, kamu sedang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Ini orang kikir saudara. Jangankan orang lain saudara, dia sendiri pun dia gak mau. Gak mau makan makanan sehat, kalau sakit gak pusing, kalau orang kasih gak apa-apa, kalau gua keluar duit gak mau, padahal punya duit saudara. Ada pak orang seperti ini, saya nemu bahkannya baru saya bisa katakan saudara. Saya kenal salah satu orang dekat, asetnya cukup banyak, tabungannya cukup banyak saudara. Satu ketika dia sakit parah. Sebelumnya saya juga tahu hidupnya bagaimana. Sabunnya cuma satu macam. Sabun saudara tahu yang model dulu B26, kalau saya nggak salah ya. Buat cuci baju itu loh saudara, tahu? Yang batangan biru itu. Ini kelihatannya nggak tahu semua, ini cuma saya tahu. Sabun cuci baju buat sabun badan. Buat sampoan saudara. Makanya rambutnya rontok tipis sekali. Rambutnya pirang bukan karena dicat, tapi karena itu digosok sama itu jadi pirang saudara. Kasihan. Gak bisa menikmati hidup. Bajunya seperti itu gak cuci, wah pokoknya macam-macam saudara, saya gak bisa cerita. Nanti kesannya menjelekkan. Tapi ada satu hal yang fatal. Begitu satu ketika dia masuk rumah sakit, saudara-saudaranya yang juga mampu datang saudara memberi sekian puluh, sekian ratus untuk pengobatan. Tapi nggak mungkin diobati terus karena orang juga tahu dia punya saudara. Sehingga orang menganjurkan, Pak jual saja rumahnya, jual saja. Untuk biaya. Enggak usah, gak apa-apa nanti untuk anak. Masih alasan buat anak saudara. Singkat cerita akhirnya meninggal. Dokter hanya bilang sayang, sebetulnya penyakitnya tidak terlalu parah. Bukan penyakit kanker, bukan tumor, bukan penyakit-penyakit ganas, bukan. Bisa diobati, tapi memang berjalan, ada prosesnya. Saudara lihat, kenapa orang kikir akhirnya tidak masuk sorga? Karena untuk urusan diri dia saja dia tidak mau saudara. Karena tubuhnya adalah bait Allah. Dia tidak mau menjaganya saudara, dia tidak mau menghargainya. Tidak bedanya mohon maaf dengan orang yang bunuh diri, betul enggak? Orang yang bunuh diri masuk surga enggak? Enggak saudara. Meskipun dia sudah Kristen akhirnya dia bunuh diri, ada dua kemungkinan. Satu memang kalau belum dia lahir baru atau memang bukan Kristen, hanya agamanya Kristen. Kedua saudara, di tengah-tengah dia menjalani kekristenannya, dia meninggalkan Tuhan. Sehingga dia tidak ada iman. Sehingga dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Jadi saya yakin waktu dia bunuh diri, kondisinya dia tidak di dalam Tuhan. Karena orang yang di dalam Tuhan, Tuhan sudah janjikan, dia tidak mungkin tergeletak. Orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali saudara. Tapi orang yang seperti ini kikir, dia bunuh diri pelan-pelan. Tidak bedanya dengan orang yang bunuh diri. Makanya saudara, ini kita tidak boleh bermain-main di dalam firman Tuhan. Sehingga kita putar balikan kebenaran untuk membenarkan diri kita. Sehingga Tuhan katakan di dalam ayatnya, yang Yohanes tadi, Yohanes 11, 1 Samuel 15, ayatnya yang kelima kita boleh lihat. Mendengar lebih baik. Orang yang mendengarkan itu saudara pasti dia melakukan. Pasti dia taat. Pasti dia memperhatikan. Orang yang mendengarkan saudara dia tidak akan putar balik firman Tuhan. Dia akan taat melakukannya. Makanya saudara lihat kenapa Tuhan katakan bunuh, tumpah semua. Dari rajanya sampai yang baru lahir Tuhan katakan tumpas. Saudara, kita sebagai orang percaya taat saja. Taat kepada Tuhan. Melalui firman-Nya. Karena firman-Nya itu tahu masa depan. Waktu Tuhan minta Saul tumpas semua kerajaan Agag itu sampai ke raja-rajanya saudara, sampai kepada yang baru lahir.
Karena Tuhan tahu dari kerajaan ini, keturunan ini nantinya pada zaman Ester, saudara nanti boleh baca di Ester 3, pasal 3 itu dijelaskan. Haman itu adalah keturunan daripada Raja Agag yang tidak dibunuh oleh Raja Saul pada saat itu. Kenapa Tuhan suruh bunuh bayi-bayi? Apakah Tuhan jahat? Tidak. Karena pada saat itu relevan. Orang masih perang-perangan saudara. Rampas-rampasan. Itu bukan Tuhan jahat, relevan pada saat itu. Makanya lagi-lagi saya mau katakan, apa yang ada di dalam perjanjian lama, sudah selesai ganti perjanjian baru. Tapi kalau ada yang bisa dibawa, dibawa. Pada saat itu relevan. Karena saudara tahu kalau satu kelompok yang benci kepada satu kelompok, maka waktu bayi pun sudah didoktrin. Kamu harus begini, sehingga waktu dia besar dia akan benci dengan kelompok itu. Betul toh? Teroris pun seperti itu. Dia tidak akan saudara, baik dari lahir pun sudah didoktrin. Sehingga Tuhan tahu, tumpah semua. Tapi Raja Agag masih sayangkan, jangan. Akhirnya Tuhan murka di sana dan melalui Nabi Samuel dikatakan, Tuhan murka kepadamu. Nah saudara saya mau katakan, persembahan itu baik. Tapi mendengarkan jauh lebih baik. Jadilah lebih baik. Yang kedua adalah percaya itu baik. Tapi belajar yang kita percayai itu lebih baik. Di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15. Yohanes 11 ayat yang ke-15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya, bukan sekedar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kisah ini saudara bicara tentang Lazarus yang mati. Yang waktu itu saudara murid-murid Yesus ngomong kepada Yesus, bahwa Lazarus ini hampir mati, belum mati saudara. Masih kritis. Tapi Yesus katakan tunggu dulu. Biarkan. Yesus sengaja. Makanya di ayat yang kelima boleh dibuka 5 dan 6. Itu dikatakan Tuhan Yesus sengaja saudara. Biarkan Lazarus sampai mati. Ayat yang kelimanya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi kalau Yesus mengasihi mereka, malah Yesus sengaja buat seperti itu supaya mereka belajar di dalam mempercayai Yesus. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, belum mati waktu itu. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lalu setelah itu Yesus bangkitkan Lazarus. Dan Yesus katakan supaya mereka belajar percaya. Kenapa saudara? Karena waktu pertama kita percaya Tuhan, menjadi orang Kristen saudara, itu kita belum belajar mempercayai Tuhan sesungguhnya. Buktinya apa? Buktinya waktu kita kena masalah kita masih bisa kecewa sama Tuhan. Buktinya saudara kalau kita percaya kepada Tuhan, tapi kita belum punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, saudara. Sehingga belajar percaya ini supaya kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya saudara dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ayub, saudara lihat, apa yang dia katakan. Dulu saya tahu Tuhan itu dari mulutnya orang. Katanya Tuhan itu luar biasa. Katanya siapa? Kata orang. Kata papa mamanya. Kata temannya saudara. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu mampu nolong kita. Semua katanya. Tapi begitu Tuhan izinkan pencobaan. Setan loh saudara yang cobai. Izinkan saudara. Keluarganya habis. Semuanya habis saudara.
Di situ pun Ayub masih mengutuk Tuhan toh. Kecewa sama Tuhan toh. Artinya saudara dia percaya Allah Israel. Tapi dia belum belajar mempercayai dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan baik orang bisa katakan haleluya. Orang bisa katakan Tuhan baik. Tapi coba saudara kita lagi jatuh bangkrut. Ada masalah keluarga, ada masalah kesehatan, ada masalah. Di situ baru kita terkonfirmasi. Apakah kita sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah sungguh-sungguh kekristenan kita dengan Tuhan? Di situ baru kelihatan. Sekarang kalau lagi fine-fine mas saudara gak ketahuan. Saudara boleh buktikan. Kalau kita punya teman baik itu bukan lagi kita lagi banyak uang saudara. Tapi lagi waktu kita sulit. Kita lagi sakit. Apakah orang itu tetap berdiri bersama dengan kita. Tetap doa sama kita. Mempertahankan kita sebagai temannya. Itu baru teman-teman sejati Bapak Ibu. Begitupun kita sejati gak sama Tuhan. Kalau kita lagi diberkati kita ngomong haleluya. Tapi kalau waktu kita lagi mengalami sakit, doa belum disembuhkan, bahkan tidak disembuhkan sekalipun. Apakah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik? Tapi puji Tuhan, melalui proses pembelajarannya Ayub, akhirnya Ayub katakan apa? Aku datang dengan telanjang, aku pergi dengan telanjang. Istrinya katakan kepada Ayub, kutukilah Allahmu. Lalu apa yang Ayub katakan? Jangan kita hanya menerima yang baik saja. Saudara, pabrik kita dari siapa? Kesehatan kita dari siapa? Keluarga kita dari siapa? Anak-anak kita dari siapa? Dari Tuhan toh. Kita jangan tahu menerima yang baik saja. Tapi yang buruk pun Tuhan katakan. Tuhan izinkan. Dan Ayub menerimanya. Dan kalau buruk, apakah kita tidak mau menerimanya? Dan akhirnya Ayub mengatakan, dulu saya tahu Tuhan dari katanya orang. Kalau Tuhan itu luar biasa. Tetapi, ini setelah dia pulih. Saya tahu Tuhan karena mataku melihat dan saya mengalaminya. Punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Dan setelah itu apa? Kita tahu Alkitab tidak mencatat bahwa istri yang lain, istri yang tadi yang suruh mengutuki yang meninggalkan Ayub kembali. Dan Tuhan kasih 2 kali lipat lebih baik anaknya, lebih baik kesehatannya, lebih baik keadaan ekonominya. Setelah apa? Setelah dia punya proses pembelajaran dengan Tuhan. Jadi saudara dan saya, percaya itu baik. Tapi Tuhan katakan, belajar percaya itu lebih baik. Yang ketiga saudara, di dalam Matius 18 ayat yang ke-8 sampai dengan ke-9. Matius 18 ayat yang 8 sampai dengan ke-9. Jika tanganmu dan kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan yang kudung, tangan yang satu, timpang, atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke api yang kekal. Saudara dikatakan karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup, artinya ke sorga, dengan tangan yang buntung atau kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tanganmu, tapi engkau masuk neraka. Lebih baik seperti itu. Lalu apakah saudara artinya nanti di sorga saudara akan menemukan orang yang buntung tangannya? Orang yang timpang saudara? Tidak. Ini kata kiasan. Makanya di dalam Alkitab saudara ada kata-kata kiasan yang tidak bisa ditafsir secara hurufiah. Tapi diambil maknanya. Apa nih maknanya saudara? Contohnya kalau Tuhan katakan tulus seperti merpati bukan berarti saudara merpati. Tapi merpati digambarkan pada saat itu adalah binatang yang tulus. Kalau dikatakan cerdik seperti ular saudara bukan berarti kita ular. Tapi ular saudara memang konotasinya pada saat itu adalah binatang yang cerdik. Seperti ular yang di Taman Eden. Apakah setan itu ular? Tidak, itu kiasan.
Itu satu analogi. Di mana binatang pada saat itu adalah binatang yang paling cerdik, yang suka menipu. Di dalam memangsa lawannya dan sebagainya. Nah ini pun sama, kalau dikatakan lebih baik kamu dengan tangan yang tidak utuh masuk ke sorga, daripada dengan tubuh yang utuh masuk ke neraka. Itu satu kiasan yang menggambarkan bahwa minta ampun itu baik, tetapi berhenti berbuat dosa lebih baik. Tuhan tidak mau saudara, karena satu dua hal kita mengorbankan hidup kita yang kekal. Karena di dunia ini saudara akhirnya kita menipu, merampas, membunuh, mencuri, fitnah dan semuanya, melakukan dosa-dosa itu saudara. Tapi dengan tubuh yang utuh saudara, kita akhirnya masuk neraka. Sehingga kalau kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan ngampuni. Makanya ada doa Bapa kami yang mengatakan, Bapa ampunilah saya. Karena setiap hari kita buat dosa. Tapi saya mau katakan itu baik. Tapi jauh lebih baik setelah kita minta ampun, kita berubah. Kita berhenti berbuat dosa. Kita jangan jatuh di lubang yang sama. Karena firman Tuhan yang lain juga mengatakan lebih baik berikan firman Tuhan kepada babi daripada kepada orang bebal. Satu ketika saudara, kalau kita terus main-main dengan dosa, kita tidak mau berbalik, maka firman Tuhan itu kita nggak anggap. Dan firman Tuhan itu datang kepada kita saudara, itu sia-sia. Padahal firman Tuhan tidak pernah sia-sia ditabur, tapi bisa menjadi sia-sia kalau kita menjadi orang bebal. Karena Alkitab mengatakan lebih baik diberikan kepada babi. Jadi bukan Tuhan yang menyia-nyiakan kita. Apakah kita menyia-nyiakan firman Tuhan? Kalau kita mendengarkannya saudara. Sehingga di dalam Alkitab kita lihat ayat terakhir di dalam Ayub 5. Ayat yang ke-17 dan 18. Ayub 5 ayat yang ke-17 dan 18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Jangan menolak kalau dia dididik oleh Tuhan. Ayat yang ke-18-nya. Kalau Tuhan mendidik karena dia anggap kita anak. Kalau dia mendidik saudara, dia akan menyemangati kita. Kalau dia melukai saudara dalam tanda kutip, maka dia juga akan membebat kita. Makanya dia katakan karena dialah yang melukai, tetapi dia juga yang membebat. Dia yang memukul tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Haleluya. Katakan amin saudara. Apakah saudara dan saya berani dengan iman saudara, bukan berani konyol. Berani dengan iman. Tuhan, saya adalah anakmu. Tegurlah saya, didiklah saya. Lebih baik ditegur dan dididik Tuhan daripada ditegur dan dididik oleh orang di luar saudara. Lebih baik kita ditegur dan dididik oleh Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang membebat, karena Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Karena Tuhan sendiri yang nantinya kelak yang akan membuka pintu sorga buat kita. Jadi kalau Tuhan menghukum kita saudara, bukan untuk kita masuk neraka. Hukuman dia seperti hukuman kepada seorang anak yang mendidik saudara, mendisiplinkan kita. Itu tujuannya, tidak pernah menghancurkan kita. Supaya kita lebih baik. Makanya tadi dia katakan, lebih baik dengan tangan tidak utuh kamu masuk sorga. Daripada kamu utuh tapi tidak masuk. Paulus juga pernah mengatakan hal yang sama toh. Mataku pun gak sembuh gak apa-apa. Yang penting aku mengakhiri pertandingan iman ini dengan baik. Matanya gak utuh masuk ke sorga. Entah sakit entah buta saudara, tapi di sorga diselesaikan semua. Tapi kalau itu bisa membuat aku tidak tinggi hati, gak apa-apa. Luar biasa gak saudara? Iman-iman seperti inilah kelak yang Tuhan katakan, kemarilah anakku. Masuklah perjamuan bersama dengan aku. Mari kita bagi berdiri, kita akhiri firman Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, kami tahu sekarang bahwa kami menjadi orang percaya itu baik.
Tapi Tuhan katakan, belajar menjadi percaya itu jauh lebih baik. Sehingga engkau dan saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga engkau tidak tahu Tuhan dari katanya, kata orang, kata dia, kata teman, kata orang tua saya. Tapi kita akan katakan Tuhan baik. Karena saya sendiri mengalaminya. Dan kita melakukan persembahan itu baik. Tapi mendengarkan taat itu jauh lebih baik. Karena Tuhan katakan, tinggalkan persembahanmu, berdamai dulu, taat, dan kembali memberikan persembahan. Minta ampun itu baik. Tapi berubah, meninggalkan dosa itu lebih baik. Kami mau bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami engkau percayakan untuk mengembalakannya. Yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaatmu. Kiranya Tuhan kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Sebagaimana persembahan Habel. Tuhan engkau memberikan kemurahan-Mu. Balas kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan juga di dalam kesehatan mereka. Mari dekapkan kedua tangan di dada. Untuk menerima berkat itu pasti. Jikalau Tuhan memberkati tidak ada satu orang pun dapat menahannya. Tapi jikalau kita diberkati, Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijaga
bagikan baru. Katakan jiwaku berseru. Nyatakan saudara. Kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara.